pagi, saudara. Bertemu lagi bersama saya, Jumadi, di program Sapa Jambi Kompas TV Independen Terpercaya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu Bang Mustari, Bang, yaitu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait kasus kebakaran yang terjadi di Kota Jambi, dan selain itu juga kita ingin tahu dulu sih apakah damkar ini ya, Pak? Nah, mungkin langsung dijelasin sih, Pak. Baik, terima kasih Bung Edi. Selamat pagi seluruh pemirsa Sapa Jambi Kompas TV dimanapun berada. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran yang pertama menyampaikan tugas-tugas dari pemadam kebakaran adalah pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, bagaimana memproteksi diri masyarakat terhadap kebakaran. Yang ketiga adalah pengendalian bahan bahaya beracun. Dan ini sering kami lakukan adalah bagaimana masyarakat juga bisa tahu tugas-tugas pemadam kebakaran ini. Kita juga sudah memberikan informasi khususnya kepada beberapa layanan. Nah, sementara kebanyakan masyarakat tahunya hanya kebakaran, tetapi yang lebih sering sampai setiap hari adalah penyelamatan. Ya, itu laporan hampir setiap hari masuk itu ke sistem kita, sistem layanan informasi kita itu sudah 356 kali laporan penyelamatan yang sudah kita lakukan Dalam tahun ini, Bang, sampai bulan Juni. Bulan Juni, Ya, bulan Desember lagi. Iya, gitu Bung Edi. Berarti itu selain melakukan pemadaman juga upaya-upaya damkar itu banyak, Bang, ya, seperti penyelamatan juga berarti. Iya, jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa, tugas pemadam kebakaran itu adalah selain dari pemadaman kebakaran, penyelamatan. Nah, penyelamatan ini adalah jiwa manusia, hewan maupun harta benda. Ada yang non kebakaran, ada yang kebakarannya. Baik pada saat kebakaran itu penyelamatan harta maupun jiwa manusia yang mungkin terjebak di dalam kondisi api, asap pada saat kebakaran. Nah, yang paling banyak ini adalah non kebakaran, Bu Medi. Iya, sampai sekarang ini masalah yang pertama yaitu evakuasi cincin. Nah, yang cincinnya ini yang nggak bisa dibuka karena kejadian dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Pihak rumah sakitnya pun daftar, kita langsung ke sana, kita akan lakukan evakuasi pemotongan cincin di rumah sakit tersebut. Ada juga ular. Ular ini paling sering itu ular sanca, ular kobra, king kobra, ular poros, dan juga beberapa jenis hewan ular juga. Nah, ini pernah kita temukan di salah satu juga rumah sakit. Di bawah ruang radiologinya ada 3 ekor ular piton dan telurnya 68. Cukup banyak. Dan itu memang di daerah itu, di bawahnya itu daerah rawa. Nah, terus yang lebih ada juga evakuasi hewan lain, kucing, sampai dengan hewan kurban yang lepas, kabur. Kita juga ditelepon. Ada juga yang baru-baru ini kita mengevakuasi warga masyarakat saat lagi memperbaiki atap, terserang stroke, dan tidak bisa turun dan bisa kita evakuasi, langsung kita bawa ke rumah sakit terdekat. Jadi termasuk juga untuk evakuasi obesitas, ya pernah kita lakukan juga. Dan yang paling sangat membutuhkan skill kalian adalah evakuasi mayat bayi di Pematang Sulur itu dengan kedalaman 17 meter di dalam rumah. Itu tahun yang lalu, alhamdulillah personel kita dapat mengevakuasi, mengangkat mayat bayi tersebut. Jadi di atas sumur itu 8 meter, dari air sampai ke bawah itu 9 meter. Dan itu sangat dalam sekali. Alhamdulillah, dan mereka memang pernah sering melakukan latihan dan juga pernah mengikuti diklat rescue yang dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Berarti upaya-upaya penyelamatan juga cukup banyak, kan? Terus bagaimana sih, Bang, upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan evakuasi ini? Mungkin nggak semua lokasi yang enak gitu minta tembus, kan yang mencerita itu kan kondisi ada di atas atap yang seperti yang kasusnya terakhir itu, Bang, yang penyelamatan
warga yang terserang stroke itu bang. Itu mungkin boleh jelasin bang, karena dilihat dari aksi penyelamatan juga cukup ini sih bang, yang terakhir ini bang. Dramatis juga. Ya, jadi begini Bung Edi. Kalau yang sifatnya membutuhkan spesifikasi teknis dan membutuhkan peralatan yang memang harus dibawa dari markas komando, itu adalah hampir semuanya memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi peralatan saja yang memang semuanya ditempatkan di pos Marco. Tetapi kalau evakuasi yang sifatnya kecil, kita ada 5 pos. Pos pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Jambi Kota Seberang, 1. Pos pelayanan kebakaran dan penyelamatan di Palmerah. Wilayah manajemennya yang terdekat mencapai 15 menit. Setelah itu Jambi Timur, Alam Belajo, dan Kota Baru. Nah, terakhir adalah pos Marco. Nah, dari pos-pos ini apabila masuk laporan dari masyarakat melalui sistem kita, dan itu diteruskan langsung ke pos-pos. Pos yang terdekat yang pos yang terdekat. Sekarang ini sedang mengevakuasi ular seperti di daerah Eka Jaya. Jadi pos Palmerah yang turun. Nah, mereka memiliki peralatan seperti stik ular. Sudah kita berikan kepada mereka baju APD lengkap. Ya, kita berikan karena itu menjadi tanggung jawab pimpinan maupun jadi instansi untuk melengkapi mereka dengan alat pelindung diri yang lengkap, dan termasuk juga evakuasi sarang tawon. Dan sarang tawon itu juga sangat berisiko. Dan juga kita berikan juga pakaian APD untuk mengevakuasi sarang tawon. Yang pakai alat baju, memang kalau digigit tawon itu nggak akan kenapa. Dan ada juga yang mungkin pada peralatan-peralatan lain yang sifatnya tali temali dan seterusnya, yang sifat yang masih bisa mereka atasi. Nah, ini salah satu yang sifatnya penyelamatan yang kecil-kecil. Nah, tapi kalau seperti yang sudah yang dibutuhkan kaliner, dibutuhkan tali temali dan ambulan dan seterusnya, dan personil yang banyak memang dari markas komando ditambah dengan dari pos pelayanan kebakaran. Pos pelayanan terdekat yang backup dengan Marco berarti bang. Betul. Makanya respon kita begitu kita dapat laporan, ini ada berbeda-beda Bung Edi. Contoh misalnya tawon, warga masyarakat melapor ada seorang tawon. Kita melakukan peninjauan dulu, melihat kondisi dulu, karena kita tidak bisa melakukan evakuasi pembakaran sarang tawon tersebut ataupun mengeluarkan sarang tawon tersebut dalam kondisi terang hari. Nah, tawon itu harus dibakar pada saat malam hari saat gelap. Jadi tawon ini sensitif dengan yang terang dan bergerak, dia akan mengejar. Maka kalau pada saat malam hari dia tidak akan melihat. Makanya harus dilakukan pembakaran itu pada malam hari evakuasinya. Jadi ini sangat berbeda-beda SOP penanganannya. Tapi kalau ular memang kita biawak, ular, kucing, dan juga hewan yang masuk dalam sumur. Dan kita itu melihat kondisinya, kalau memang itu kondisi ular yang masuk ke dalam ular kobra, kita sampaikan untuk si pemilik rumah, pelapor jangan mendekati. Karena kalau ular kobra ini dia menyimburkan bisanya itu 2 menit sekali. Kalau sudah menyerang mata bisa buta. Kalau king cobra dia tidak menyemburkan bisa, tapi begitu digigit bisanya langsung sampai ke badan kita, ya langsung meninggal. Kalau piton beda lagi, dia melilit. Setelah melilit baru memakan mangsanya. Kepala ular piton itu bisa 10 kali lebih besar. Bisa untuk merekam mangsanya. Jadi ini masing-masing untuk pos-pos ini sudah memiliki peralatan masing-masing. Namun kalau sifatnya yang teknis seperti alat-alat untuk scuba itu memang kita tahu di Mako. Seperti kemarin kita juga mengevakuasi kakek-kakek yang stroke pada saat kondisi banjir, itu kita bawa pakai perahu karet dan peralatan lainnya. Berarti ya ini juga membutuhkan skill atau keahlian khusus juga ya untuk para anggota kita di lapangnya. Ya, itu mereka kita latih setiap hari Jumat. Itu bahkan kita moto rescue ini tiada hari tanpa latihan. Jadi mereka bagaimana cara memasang tali, bagaimana menggunakan scuba, tapi tidak semuanya. Tapi memang kita pilih-pilih. Rutin namanya. Ya, tergantung tim-timnya yang evakuasi, ya. Benar.
cara bagaimana mengikat tali, cara bagaimana apa. Jadi setiap pos itu di acara HUT Damkar itu kita perlombakan skill kompetisi antara pos dengan peloton yang ada di markas komando itu. Jadi mereka mengasah keahlian mereka, tapi mereka juga dilatih setiap hari Jumat untuk jangan sampai lupa, termasuk juga ketinggian. Nah, di markas komando kita tuh ada ketinggian kurang lebih untuk climbing itu kurang lebih 22 meter. Dan itu rata-rata semua sudah pernah memanjat semua ke atas. Dahlia ya. Jadi kalau sudah dibutuhkan suatu saat ada ketinggian sudah bisa turun, nah, ya. termasuk kadis damkarnya. Bang, berarti kan juga ini sih Bang, penyelamatan juga banyak Bang ya. Terus sampai saya memang khusus kendala yang dihadapi untuk penyelamatan ini apa aja sih Bang? Baik dari penyelamatan ular, terus penyelamatan kakek terakhir sama yang bayi yang dalam sumur itu Bang. Terus kendalanya apa sih Bang? Terus dari segi peralatan kita ada kendala Bang untuk melakukan semua penyelamatan ini sih Bang. Alhamdulillah untuk kendala sampai sejauh ini belum ada yang kita temui. Cuma kendalanya kita sampai ke sana ularnya nggak ada. Sudah pergi Bang. Ya, sudah pergi. Itu bukan kendala sebenarnya. Kita datang ularnya udah nggak ada. Mungkin ya takut dengan damkar mungkin ya kan. Yang kedua untuk sisi peralatan memang kita ingin mengoptimalkan peralatan kita seperti mungkin akhir tahun ini kita ingin menambah perahu karet ya, untuk bisa apabila pencarian orang tenggelam. Sekarang kita cuma punya satu perahu karet dan juga kita ingin membeli juga peralatan yang bisa mengangkat beban di atas 500 kilo itu. Nah, jadi ini beberapa juga termasuk juga kendaraan rescue ini berisi semua peralatan baik tangga segala macam. Namun secara terpisah peralatan kita alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi semua sampai ke pos-pos. Namun insya Allah tahun depan kita akan mengadakan juga tiap-tiap pos itu satu unit mobil motor rescue. Jadi ketika mereka mendapatkan laporan evakuasi ular, evakuasi tawon dan seterusnya, mereka tidak menggunakan motor pribadi. Nah saat ini mereka masih menggunakan kendaraan pribadi demi pelayanan kepada masyarakat. Nah itu jadi perlu diketahui tanpa mengharapkan sesuatu dan tidak ada yang namanya BBM diberikan kepada mereka. Tapi mereka tulus ikhlas untuk membantu pelayanan khususnya yang di pos-pos. Maka dari itu tahun depan kita juga sudah mencoba untuk menganggarkan pengadaan kendaraan operasional untuk rescue khususnya evakuasi ular, evakuasi sifatnya kecil. Tapi kalau yang sudah besar nanti itu baru kita langsung dari Mako yang ambil lagi. Sejauh ini hanya kendaraan operasional mereka. Selain kita evakuasi hal itu ular, terus kan banyak juga sih Bang evakuasi kayak banjir. Terus nantinya untuk persiapan nanti banjir apa aja sih Bang yang dilakukan oleh damkar sendiri Bang? Karena kita kan juga sering terjadinya banjir juga Bang, terus terjadinya tenggelam kan juga damkar juga kadang sering ikut juga bantu gitu ya. Mungkin boleh jelasin juga sih Bang. Terima kasih Bu Edi. Antara pemadam kebakaran dan penyelamatan dengan BPBD tugas pokok fungsinya berbeda. Kadang masyarakat taunya ke pemadam kebakaran, penyelamatan, kata-kata penyelamatan itu. Sementara BPBD ini tugasnya adalah kebencanaan, bencana alam, sosial, dan bencana non alam. Nah kalau kita khusus evakuasi penyelamatan, contoh misalnya rumah ini sudah banjir, tetapi terjebak di dalam banjir tidak bisa keluar. Nah itulah tugas dari tim kita untuk mengevakuasi. Misalnya ada orang sakit pada saat itu di kondisi banjir tidak ada punya peralatan untuk keluar atau berobat segala macam. Nah kita melakukan evakuasi penyelamatan kepada siswa yang sakit ini. Contoh pada saat yang di Logo Tulu itu juga kita melakukan. Nah cuman dalam hal ini juga memang damkar ini selaku sekretaris Saklak Satuan Pelaksana Kebencanaan, karena Kota Jambi kan belum ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas-tugas itu memang
ya kita coba mengambil alih, membantu masyarakat apapun yang sifatnya yang terjadi di tengah masyarakat. Dan kalau terjadi misalnya orang tenggelam pencarian, itu memang kita bekerja sama dengan Basarnas, dengan Polair untuk sama-sama turun ke lapangan mencari siapapun yang dapat, nanti itu kerja bersama. Nah, ada beberapa kejadian seperti kemarin meninggal di pelayangan, sampai kita ke Niaso kita cari, alhamdulillah dapat, dan beberapa yang terjadi kebakaran dan tenggelam juga begitu juga. Dan juga ada juga pada saat kebakaran juga ada yang meninggal terpanggang dengan di apa. Nah, dan itu juga kita mencoba menyelamatkan ya mayat yang sudah meninggal tersebut untuk dibawa keluar. Jadi itu evakuasi penyelamatan, jadi berbeda dengan kondisi yang tugas pokok dan fungsi dari BPBD. Berarti selama ini sudah banyak juga upaya evakuasi yang sudah dilakukan oleh Damkar sendiri Bang ya, terutama untuk bencana yang lebih besar yang terjadi di kota itu ya. Ya, kalau untuk yang bencana yang di kota, kadang kita juga diminta untuk mengirimkan personil, misalnya ada bencana di Sumatera Barat, khususnya mengatasi bencana di sana dan seterusnya. Namun demikian, memang personil kita ini walau bagaimanapun juga keterbatasan personil, kita tidak kesulitan juga kalau kita untuk terlalu banyak melaksanakan tugas di luar tupoksi kita. Begitu Bung ini. Bang, ini berbincang kita cukup menarik, tapi kita tahan dulu Bang ya. Siap. Dan saudara nantikan di segmen selanjutnya.